Pada video ke-6 ini kita akan mempelajari terkait cara kerja web server dan database server. Oke, sekarang kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini adalah cara kerja web server dan database server. Oh ya, saya ingatkan jika kalian belum menonton video sebelumnya, alangkah baiknya kalian menonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut ke topik pembahasan. Di sini ada gambar yang pertama, yaitu di sini ada web server, kemudian yang ini adalah klien atau pengguna, dan kemudian di sini ada data server. Cara kerja web server itu ada dua, yaitu yang pertama, web server akan melakukan HTTP request atau menerima request. Kemudian setelah menerima request, kemudian web server akan melakukan respon atau memberikan output. Web server sendiri itu adalah merupakan aplikasi server web seperti Apache 2, terus Nginx, kemudian dan masih banyak lagi yang berfungsi untuk menerima permintaan dari klien ini, lalu akan mengirimkannya kembali. Maksudnya apa? Jadi ketika web server ini itu menerima request dari klien, misalkan kita searching di Google ya, misalkan kita mencari produk sepatu misalkan. Nah, maka web server ini akan menerima dari request dari kliennya, yaitu produk sepatu. Nah, kemudian web server akan melakukan proses, lalu akan memberikan responnya ke klien lagi, yaitu menampilkan input terkait request tadi. Misalnya kalau requestnya melakukan pencarian sepatu tercantik misalkan misalkan seperti itu, maka web server akan mengirimkan gambar-gambar atau link terkait sepatu cantik. Nah, kemudian database server ini gunanya untuk apa? Nah, dari namanya sendiri adalah database, yaitu simpanan data. Jadi ketika web server ini menerima request, nah kemudian web server ini akan bekerja dengan database server ini. Jadi semua data yang tadi kan misalkan requestnya adalah sepatu tercantik gitu ya, kemudian web server ini akan meminta data di aplikasi database server ini. Contoh yang tadi yaitu sepatu cantik, maka web server akan mencari data-data terkait sepatu cantik itu pada database server ini. Jadi mungkin seperti itu untuk penjelasannya. Oh ya, kemudian kemarin saya singgung terkait aplikasi PHPMyAdmin. Nah, aplikasi PHPMyAdmin itu adalah aplikasi yang berguna untuk memanajemen database. Nah, sehingga jika kalian menggunakan PHPMyAdmin, itu kalian lebih dimudahkan dalam memanajemen database. Seperti kalian membuat database baru, kemudian mengelola isi database-nya. Jika kalian tidak paham, kalian dapat melihat pada blog saya. Nanti linknya saya sediakan di deskripsi video. Oke, selanjutnya kemarin ada yang bertanya, Bang, bagaimana caranya kita mengupload aplikasi web ke Raspberry Pi-nya? Oke, untuk mengupload aplikasi webnya, itu kalian dapat meletakkan file aplikasi webnya pada direktori Apache Web Server jika kalian menggunakan Apache ya. Kalau kalian menggunakan Nginx terus aplikasi web server lainnya, kalian harus tahu lokasi direktorinya. Kalau lokasi direktori file Apache Web Server itu berada di /var/www/html, itu lokasi defaultnya. Jadi ketika kalian ingin mengupload aplikasi web kalian, itu kalian harus menaruhnya pada direktori
ini pada direktori var www/html. Pada video sebelumnya saya menggunakan PHP untuk pemrograman backendnya. Jadi jika kalian menggunakan pemrograman PHP, kalian harus mempersiapkan aplikasi web yang berbasis PHP juga. Nah, untuk video kali ini saya akan menyiapkan aplikasi web berbasis PHP. Nah, kemudian selanjutnya ketika aplikasi webnya sudah ada, seperti yang saya katakan tadi, kemudian kalian taruh aplikasi webnya tersebut ke direktori /var/www/html. Selanjutnya setelah ditaruh, berhubung Raspberry Pi OS-nya ini itu berbasis Linux, biasanya file-filenya itu harus kita atur permisinya agar nantinya bisa diakses secara global. Oke, nyampe sini mungkin kalian paham. Sekarang kita akan mengeksekusi. Yang pertama, siapkan aplikasi webnya. Di sini saya belum punya aplikasi webnya, jadi saya akan download saja. Jika kalian punya aplikasi web sendiri, bolehlah kalian gunakan. Jika tidak, kalian bisa mencari di GitHub untuk mencobanya. Untuk mencoba ini ya. Oke, cari kata kunci web apa ya? Web sekolah aja deh. Web sekolah PHP. Apakah akan muncul? Oh ini muncul 24 repository. Oke, di sini saya akan mencoba yang ini saja, punyanya Bang Adam. Oke, saya minta izin Bang Adam mau download. Semoga saja tidak di copyright ya sama orangnya. Oke, saya mohon izin untuk download Bang. Oke dah. Download zip. Kita lihat dulu indeks PHP. Oh ya, ini berbasis PHP. Oke, untuk web ini saya gunakan untuk pembelajaran ya Bang. Jadi mohon izinkan saya untuk mencoba web ini. Oke, sudah terdownload. Open folder dulu. Oke, sekarang kita open dulu, kita lihat. Oke, sekarang kita akan mengekstrak dulu. Ekstrak di sini. Mana? Oke, kita buka seperti ini ya. Isinya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yang kedua tadi adalah menaruh aplikasi web ke direktori var www/html. Nah, di sini filenya kan berada di komputer kita. Lantas bagaimana cara kita untuk mengirimkan atau mentransfer ke Raspberry Pi-nya? Nah, pasti kalian berpikir, pakai flash disk kan bisa. Kita copy pakai flash disk. Oke, kalau seperti itu memang tidak masalah jika kalian melakukan transfer data melakukan flash disk. Namun di sini ada cara yang lebih ringan menurut saya, yaitu kita menggunakan WinSGP. Untuk menggunakan WinSGP kita harus mendownloadnya. Jadi kalian harus mendownload aplikasi WinSGP terlebih dahulu. WinSGP. Oke, seperti ini. Nah, ini yang atas official setnya. Aslinya aplikasi yang dapat untuk transfer data itu tidak hanya WinSGP, kalian dapat menggunakan FTP, terus kalian dapat menggunakan yang lainnya dah. Ada banyak soalnya.
Cuma saya di sini suka dengan WinSCP karena tampilannya itu menurut saya lebih enak menurut saya ini. Oke, sudah seperti ini, kemudian kalian klik download. Ini ya, klik download yang ini. Oke, belum muncul. Oh, ini masih OTW download. Oke, di sini saya cancel karena saya sudah mendownloadnya kemarin. Kalau sudah terdownload, kemudian kalian dapat menekan klik kanan, kemudian run administrator untuk menginstal WinSCP-nya. Nah, muncul tampilan seperti ini, kemudian kalian klik accept. Kemudian ini biarkan defaultnya saja dah. Full upgrade recommended. Kemudian klik install. Dan tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, kalau sudah ini tekan finish. Nah, untuk tampilan WinSCP-nya itu seperti ini ya tampilannya. Oke, sekarang kita akan mengoneksikan WinSCP ke Raspberry Pi kita. Koneksi WinSCP ini itu menggunakan SSH. Kalian dapat menggunakan ini. Sepertinya menggunakan SSH ini. Ini ya, portnya 22. Oh ya, Raspberry Pi-nya tentu kalian harus menghidupkan terlebih dahulu. Dan seperti biasa, kalian koneksikan laptop kalian ke Raspberry Pi menggunakan kabelan atau kabel UTP. Kalau sudah, kalian masukkan hostname-nya. Hostname ini adalah alamat IP dari Raspberry Pi kalian. Kemudian username, password kosongi saja, kemudian klik login. Portnya 22 ya. Kita akan menggunakan port dari SSH. Muncul seperti ini. Kemudian kalian update saja. Oke, username dari Raspberry itu Pi. Kemudian oke, passwordnya password default dari Raspberry yaitu Raspberry ya. Atau jika kalian sudah melakukan atau mengganti passwordnya, kalian isikan password Raspberry kalian. Kemudian oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada home/pi. Nah, ini berarti kalian sudah terkoneksi dengan Raspberry Pi-nya. Sekarang kita akan mengirimkan file yang tadi ini. Oh, mana filenya? Oh, ini ya, web sekolah master ini ke Raspberry Pi-nya. Caranya seperti ini. Kita cari dulu lokasinya. Kita cari lokasi file yang ini, yang web sekolah ini. Di sini kan berada di folder download DJ download ya, ini. Local disk C user Jarosjatmiko download. Oke, kita akan cari. Ini sudah di C. Oke. Kemudian klik C. Oh, apa ini? Klik C, kemudian browser. Nah, muncul dah. Download. Oke. Nah, akan muncul
semua folder yang ada di download atau semua file yang ada di folder download. Kemudian kalian klik satu folder web sekolah yang tadi, yang ini ya. Kemudian kalian klik tahan, drag, kemudian setelah nyampe di sini kalian drop di sini. Nanti filenya atau foldernya akan tercopy sendiri atau tertransfer ke Raspberry Pi kita. Oke, ini sudah sukses. Diingat-ingat, foldernya berada di direktori home/p. Untuk ini ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk aplikasi webnya itu ditaruh di direktori var www.html. Berhubung di sini kita mengkopinya belum pada direktori yang saya katakan tadi, yang ini ya, maka kita perlu melakukan atau memindah folder ini ke direktori yang seharusnya, ke direktori file servernya. Oke, ini kalian dapat X atau minimas, di X saja nggak masalah. Kemudian kita akan buka VNC. Kalian ketikkan alamat IP-nya, alamat IP dari Raspberry Pi 192.168.1.56. Oke, masukkan passwordnya. Oke, seperti ini. Ini saya minimize dulu, oke. Oke, seperti ini. Sebelumnya kita akan mencoba merubah tampilannya ini ya, biar tampilannya lebih besar. Caranya kalian klik terminal yang ini, kemudian kalian jalankan perintah raspi-config. Oh ya, untuk semua perintah yang saya gunakan nanti saya akan cantumkan di deskripsi pada video ini. Ketikkan sudo dulu untuk berubah ke mode root atau super user. Oke, selanjutnya kalian ketikkan raspi-config seperti ini, kemudian kalian tekan enter. Oke, setelah itu kalian gunakan anak panah bawah ya, kemudian tempatkan di interface option, kemudian kalian tekan enter. Sorry, bukan yang itu. Di advance option. Sorry lah. Oke, selanjutnya kalian geser ke bawah pada resolution, kalian tekan enter. Di sini kalian pilih yang ini saja, 4:3 yang mode 16. Kita akan menggunakan resolusi HD saja, jangan Full HD. Saran saya sih yang ini saja. Kemudian kalian tekan enter. Kalau sudah ini oke, enter lagi, kemudian finish. Oke, kemudian akan meminta reboot, kalian yes, enter. Oke, Raspberry Pi-nya akan melakukan reboot. Tunggu sebentar sampai proses rebootnya selesai.
Biasanya kalau proses reboot ini saya akan meng-close ini jendela ini. Nah, kemudian saya buka lagi. Nah, kalian ketikkan passwordnya lagi, kemudian oke. Nah, lebih besar kan ya? Oke. Tampilannya sudah lebih besar sedikit. Nah, jika kalian belum puas dengan tampilannya, mungkin kurang besar, kalian ubah yang tadi itu. Saya suka tampilan yang seperti ini saja, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Oke, kalau sudah, kita kembali ke topik bahasan. Kita akan memindah file webnya ke direktori file web servernya. Caranya kalian klik terminal, kalian ketikkan sudo untuk sudo untuk masuk ke super user atau berubah ke super user. Tadi file kita berada di direktori homepage ya, benar ya, homepage. Nah, kita akan melihat foldernya, yaitu kalian jalankan perintah ls untuk melihatnya. Ini ya, benar, ini web sekolah /master. Nah, sekarang kita akan memindah folder ini. Ini adalah folder yang kita copy tadi, file aplikasi webnya yang sudah kita download tadi. Sekarang kita akan pindah ke direktori file web servernya. Kalian dapat menjalankan perintah berikut ini. mv itu move. Seperti ini. Kalian ketikkan ini ya, nama foldernya, kemudian move nama folder, kemudian spasi lokasi direktorinya. Apa tadi? var www html. HTML oke ya. Oke. Kenapa di sini saya akan menaruhnya? Saya akan menaruh file ini atau folder web sekolah master ini ke direktori var www. Kenapa saya tidak menaruhnya langsung ke HTML? Soalnya ini kan dalam bentuk folder atau direktori. Jadinya nanti biar saya tidak memindah isinya, ini direktori web sekolah ini atau isi dari folder ini, lebih mudah kita ganti namanya saja. Jadi web sekolah master ini kita ganti nama menjadi HTML. Nah, daripada kalian memindah isinya satu-satu ke folder HTML, mending kita ganti saja nama filenya ini atau nama direktori atau foldernya ini. Oke, seperti ini ya. Kita akan memindah folder web sekolah ke direktori var www. Kemudian enter. Kemudian kita akan pindah ke direktori var www ini. Caranya kita akan melakukan perintah berikut ini, cd/var www, enter. Kemudian kalian jalankan ls. Nah, di sini ada dua direktori atau dua folder ya, HTML. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya file default web servernya itu berada di
HTML. Nah, di sini saya sengaja memindah file web sekolah masternya tidak ke folder HTML karena nanti kita akan bingung atau kita akan kesulitan untuk memindah isi web sekolahnya, karena kan tadi isi web sekolah ini kan ada banyak file kan. Jadinya biar mudah kita akan mengganti nama saja. Itu sama saja. Oke, sebelum kita mengganti nama, kita cek dulu web server kita apakah sudah berjalan apa belum. Seperti yang kemarin saya katakan, kalian untuk mengetes web servernya sudah jalan apa belum, kalian dapat mengetikkan alamat IP dari Raspberry kalian. Oke, jika tampil seperti ini berarti sudah jalan. PHP info. Oke, PHP-nya sudah jalan juga. Oke, kalau sudah web servernya sudah jalan, kita akan mengganti nama saja. Yang pertama, yang folder HTML, kita ganti nama yang lain. Caranya seperti ini. Move HTML, kemudian namanya ganti apa ya? Backup saja. Backup HTML. Oke, seperti ini. Kita coba lihat lagi ls. Ini ya, namanya sudah berganti backup HTML. Sekarang kita akan merubah nama ini folder web sekolah menjadi HTML. Caranya sama, move web sekolah master menjadi HTML ls. Oke, sudah berganti menjadi HTML. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi. Yang ketiga, kita akan mengatur permission file aplikasi webnya. Nah, biasanya secara umum kalau kalian mengcopy file seperti tadi, itu direktorinya sudah direktori yang umum, jadi direktori publik biasanya. Kalau direktorinya belum publik, maka kita akan melakukan permission terlebih dahulu, biar nanti file-file yang ada di sini, di HTML ini, itu dapat kita akses menggunakan web atau aplikasi web ya. Mungkin seperti itulah. Kita akan lihat permissionnya dengan cara ls min l. Seperti ini. Kita lihat ini ya, seperti ini. drwxr. Ini artinya apa? Kalian bisa cari-cari sendirilah. Kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah bisa kita akses ya. Sekarang kita akan mencoba aplikasinya. Oke. Oh, masih sama. Oh, ini. Sip. Ini sudah jalan ya. Namun ini valid connection MySQL. Oke. Ini berhubungan dengan database-nya. Sekarang kita akan mencoba untuk konfigurasi database-nya. Caranya sangat mudah, seperti kemarin, yaitu menggunakan PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Oke, seperti ini.
Oke, kita kembali ke GitHub-nya, kita lihat Redmi MD-nya. Include, tidak ada. Kalau tidak ada, apa istilahnya ya? Nama database-nya, konfigurasi nama database-nya, kita dapat lihat di sintaks-sintaksnya ini. Oke, kita akan kembali ke folder download. Nah, di web sekolah ini kita lihat dulu di index php. Ini config php. Kalian dapat melakukan klik kanan, open with notepad saja. Nah, ini sama orangnya sudah dikasih tahu caranya. DB School, nama database-nya. Oke, kita akan membuat database DB School melalui php-myadmin. Oke, sekarang kita akan membuat database-nya. Database-nya bernama DB School. Kita copy saja ini. Kemudian kalian klik new. Kemudian di sini masukkan nama basis datanya. Kalian bisa paste. Oh, ini ya, DB Schools. Kemudian kalian klik buat. Oke, setelah dibuat, kita lihat lagi isi foldernya. Nah, di sini kita sudah dibuatkan isi database-nya ya. Kita akan mengimport isinya ini. Caranya sangat mudah. Kalian klik ini dulu. Setelah itu klik import. Abaikan. Kemudian choose file. Pilih filenya. Setelah itu masuk ke download ke ini ya, web sekolah. Kemudian kalian klik dbschool.sql. Kemudian klik open. Setelah itu ini biarkan defaultnya saja. Kirim. Tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Ini ya, DB School-nya sudah masuk semua. Isinya sudah masuk. Kita kembali ke sini. Oke. Sekarang kita refresh. Oh, masih. Access denied. User root. Oh, passwordnya, sorry. Passwordnya belum kita rubah. Oke, kita kembali ke sini. Kita masuk ke folder HTML. cd HTML. Oke, ls. Kita cari config.php. Kita akan mengedit isi file dari config.php ini. Caranya kalian jalankan perintah berikut ini. Nano config php, enter. Nah, di sini passwordnya ini ya, db passwordnya ini kalian ganti password database kalian.
Di sini password saya adalah Jaro97. Kalau sudah, kalian tekan Ctrl X, kemudian tekan Y, kemudian enter. Kita akan coba lagi refresh. Oke, berhasil ya. Oke, sangat mudah seperti itu ya. Cara mengupload aplikasi web kita ke Raspberry. Kita menggunakan web server Apache. Oke, mungkin cukup sampai di sini video pada kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan terima kasih banyak juga ke Mas Adam. Di sini saya mengambil aplikasi webnya untuk saya gunakan sebagai contoh. Mudah-mudahan Mas Adam memberikan izinnya ya. Jangan sampai di copyright ya Mas. Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.